tetap ya merawat Pak MKC, karena Pak MKC itu saudara itu harus dibesuk ya, setiap hari harus diantar makanannya. Jadi memang membutuhkan biaya saudara. Jadi mari kita yang punya berkat lebih ataupun yang ada sisa-sisa, kita dukung ya untuk Ibu MKC ini saudara ya. Saudara Bapak sekalian, tanggal 23 bulan Juni ya, baru 2 hari yang lalu ya, berarti hari Kamis ya, sidang MKC dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tapi beliau bukan menjadi terdakwa, beliau menjadi saksi. Yang terdakwanya adalah Napoleon Bonaparte. Jadi Napoleon Bonaparte yang pernah melumuri kotoran manusia ke wajahnya si MKC, diadilin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi Pak MKC-nya dibawa dari Lembaga Permasyarakatan Ciamis ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sebenarnya sih keluarga sudah mengajukan permohonan supaya tidak usah dihadirkan Pak Muhammad KC ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hanya pakai video call saja atau pakai Zoom saja. Tetapi pihak dari Pak Napoleon tidak mau seperti itu, sehingga dari pengadilan harus mengikuti permintaan pengacaranya Napoleon Bonaparte, saudara. Ya, sehingga Pak Muhammad KC harus dihadirkan walaupun kondisi kurang sehat, dihadirkan. Kalau kita lihat nanti ya, dia pakai kursi roda, dihadirkan di situ, saudara. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, maksud saya pakai kursi roda nanti ada di video berikutnya ya. Jadi ini saya akan bacakan saja ya, apa ya sebenarnya yang terjadi waktu Pak Muhammad KC di Bareskrim Mabes Polri. Apa yang dilakukan oleh Napoleon Bonaparte. Kita akan baca dari berita yang akurat ya. Ini kita baca dari CNN ya, berita akurat ini ya. Saudara Bapak Ibu sekalian, saya akan bacakan ya beritanya ya. Saya bacakannya supaya lebih jelas, saya pakai kacamata. Ya. Jakarta, CNN, Indonesia, terdakwa kasus dugaan penganiayaan Irjen Napoleon Bonaparte terekam menampar Muhammad KC saat berada di rutan tahanan, rutan Bareskrim Polri. Hal tersebut diketahui melalui bukti CCTV yang ditampilkan jaksa penuntut umum. Berarti saudara tadinya mungkin agak ngelak gitu ya, maka dibuka CCTV. JPU ya, dalam sidang lanjutan pemeriksaan saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis hari ini. Maksudnya Kamis kemarin ya. Dalam rekaman yang ditampilkan oleh JPU, MKC terlihat sedang berbicara dengan Napoleon sebelum akhirnya ditampar. Napoleon terlihat menampar MKC sebanyak 2 kali. Jadi sebanyak 2 kali, saya nggak tahu kencangnya seperti apa. Anda tahu kan Napoleon begitu tegap, namanya aja polisi ya, irjen lagi pangkatnya, tegap lagi badannya. Muhammad KC udah kurus, maaf ngomong kakinya jalan seperti itu ya, masih lagi diperlakukan seperti itu ya. Di mana ya dikasih ajarannya ini ya? Iya. JPU lantas menanyakan kepada KC soal topik percakapan dengan Napoleon. Pembicaraannya, kamu jangan macam-macam ya, ateis. Wah, jadi saudara, si KC ini dibilang ateis malah. Padahal dia anak Tuhan, pengikut Yesus ya. Tapi Napoleon bilang, jangan kamu macam-macam ateis, begitu ya. Nah, jawab KC dalam persidangan. Jadi KC ditanya oleh hakim ya, oleh JPU ya. Apa aja yang diomongkan pertama? Pertama kali si Napoleon datang. Dia nanya ke KC, ateis, jangan macam-macam lu, gitu ya. JPU kemudian kembali bertanya, apakah ada pembicaraan lain yang diungkapkan oleh Napoleon selama rentang waktu itu? KC menjawab, saat itu dia diperingatkan oleh Napoleon untuk tidak bertindak macam-macam. Jadi Napoleon
memperingatkan MKC tidak bertindak macam-macam. Aneh ini orang. Kenapa saya bilang aneh? Napoleon itu kan selaku polisi aktif ya. Dia masih polisi aktif, pangkat irjen. Dia banyak anak buahnya di situ. Kenapa dia pula yang mengatakan KC itu jangan macam-macam? Mana mungkin KC itu berani macam-macam? Karena Muhammad KC kan sudah badannya kurus. Udah gitu dia tidak punya anak buah di situ. Bukan polisi. Kok malah dicurigai mau buat macam-macam? Ini Napoleon Bonaparte ini menurut saya aneh. Gitu ya. Aneh sekali nih. Ya. Hanya itu. Ya. Pertanyaan saya. Dari jangka waktu 15 sampai ke 5 menit sampai 15.44. Berarti ada jeda waktu 40 menit. Mereka ya sekitar 40 menit ya. Pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh si Napoleon ke Pak Muhammad KC. Selain ada penamparan, ada perbincangan apa aja? Tanya jaksa. Jangan macam-macam kamu. Saya polisi aktif. Anak buah saya banyak. Jawab KC. Menirukan ucapan Napoleon. Nah, luar biasa ya. Jadi KC ini langsung mentalnya di down. Mentalnya di smackdown. Ya. Langsung dijatuhkan oleh si Napoleon ini. Jangan macam-macam. Saya polisi. Iya, berarti dia karena polisi maka berani. Kalau dia nggak polisi nggak berani. Saya yakin nih. Nanti setelah pensiun nih nggak berani macam-macam lagi ya. Saya yakin ya pasti dipecat lah, nggak mungkin nggak dipecat ya. Iya. Sementara itu ditemui sesuai persidangan Napoleon mengklaim penamparan itu berkaitan dengan keyakinan yang diakui oleh KC. Lah, KC kenapa? Ya mau ngakui apa kek, mau yakini apa urusannya si Napoleon ini ya, ke si KC ini ya. Nggak ada urusan Napoleon, harusnya kan sudah ada hukum yang berlaku di negeri ini. Kan udah ditangkap polisi, ditaruh di Bareskrim, ya serahkan ke hukum. Ini si Napoleon ini polisi tapi tamatnya bener nggak ini? Makanya Pak Kapolri seleksi lagi ya akpol-akpol yang berikutnya ya. Kok bisa seperti ini ya? Polisi apa ini? Negara ini emang negara apa? Hukum rimba? Ini kan negara hukum. Kan Muhammad KC sudah ditangkap. Ya, sudah dibawa ke Bareskrim, proses hukum berjalan. Lah, kok apa lagi? Aneh kan? Nah, menurut Napoleon, mulanya ia hanya memperingatkan KC agar berhati-hati untuk tidak berbohong kepada penyidik. Apa urusannya si Napoleon ini penyidik? Orang dia juga sedang ditahan di situ walaupun dia masih polisi aktif. Tapi dia kan sebagai tahanan. Sama statusnya ya. Sebab menurut Napoleon KC merupakan seorang Nasrani. Ya kenapa emang kalau Nasrani? Sementara di KTP, kata dia, KC tercatat beragama Islam. Napoleon mengklaim sekedar mengingatkan KC karena dapat menyudutkannya saat diperiksa penyidik. Menurut Napoleon, KC saat itu mengaku ateis. Waduh, saya kurang percaya kalau sampai dia mengaku ateis ya. Penamparan. Saya bacakan ya. Karena kembali sore itu dia melakukan satu hal yang tidak kami duga, yaitu menyatakan dirinya seorang ateis, kata Napoleon. Jadi saya nggak tahu lah kebenarannya ini karena mereka berdua di situ dan ada yang lain-lainnya ya. Ya kita nggak tahu ya. Tetapi kalau pandangan saya, menurut asumsi saya, pendapat saya, masa sih seorang Muhammad KC mengaku ateis? Kan lebih baik dia bilang aku pengikut Yesus ya. Diketahui dalam perkara ini Napoleon didakwa melakukan penganiayaan beberapa jam usai KC ditahan di rutan Bareskrim Polri. Berdasarkan keterangan KC, Napoleon bersama terdakwa lain yaitu Harmeniko, Hemawan, Prasetyo, Dedi Wahyudi, serta Zafar Hamzah memasuki kamar tahanannya dan melakukan serangkaian pemukulan disertai pelumuran tinja. Aneh ya. Muhammad KC itu kan badannya kurus, ya, udah gitu, maaf, cakep ya, ada kakinya bermasalah itu ya. Tetapi kok aneh ya, ngapain harus rame-rame ngeroyok dia gitu loh. Apa sih Napoleon ini nggak punya kekuatan untuk bisa 1 lawan 1, kok harus ngajak orang lain lagi rame-rame ya. Saya juga heran nih.
Akibat perbuatan itu